Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Ini halaman 12. Kalau zaman nggak percaya, takkan pleng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang video yang lagi viral-viralnya, yang mendapatkan kecaman, amarah, begitu pula kritikan yang sangat tajam, khususnya dari masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tentang apa yang dilakukan oleh kader-kader NU yang kemudian mereka mendatangi Zionis Israel, Presiden Israel. Kemudian mereka berjabat tangan, cipika-cipika, senyum-senyum. Dan wallahu alam, apa yang mereka bahas kepada orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita musuhi, terkhusus orang-orang kaum muslimin yang ada di Indonesia. Namun, jamaah rahmatullah, sebelum kita jauh membahas perkara yang seperti ini, maka terlebih dahulu saya ingin katakan bahwasanya apa yang mereka lakukan yang merupakan kader NU yang menurut mereka ini adalah cendekiawan muslim, orang pintarnya muslim, ini adalah merupakan sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap Pancasila dan pengkhianatan terhadap undang-undang dasar kita. Karena sesungguhnya Pancasila, dasar Pancasila dan undang-undang kita ini memerangi yang namanya penjajahan. Apalagi penjajahan ini diwarnai dengan pembunuhan yang sangat biadab yang dilakukan oleh Zionis Israel. Negara kita memerangi penjajahan. Negara kita tidak mengakui penjajah. Karena kita tahu 350 tahun negara kita ini pernah dijajah. Silih datang berganti penjajah negara, menjajah negara kita, melakukan penyiksaan, kemudian tindakan-tindakan biadab terhadap nenek-nenek moyang kita. Kemudian muncul orang-orang seperti ini yang mengaku anggota NU, kemudian cendekiawan muslim. Ini adalah merupakan sebuah perkara yang menyakiti hati kaum muslimin. Menyakiti hati kaum muslimin yang ada di dunia ini. Menyakiti hati kaum muslimin yang ada di Indonesia. Menyakiti hati kaum muslimin bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin ente-ente semua ini yang mengaku cendekiawan muslim, yang membawa bendera NU, kemudian mendatangi orang yang diperangi kaum muslimin di seluruh dunia di abad ini? Bagaimana mungkin jamaah rahmatullah? Ini bentuk pengkhianatan orang seperti ini, yang tidak pantas mereka tinggal di Indonesia. Kalau kita ingin melihat jamaah rahmatullah, ya, tidak sedikit kader-kader NU itu tegas, sangat berani, sangat lantang mengatakan Salafi Wahabi itu adalah merupakan antek-antek Yahudi. Tidak sedikit kader NU lantang berbicara, diantaranya Marzuki, Bahrawi, mereka ini adalah kader-kader NU. Kemudian mereka lantang di media sosial, di media lain dan online. Mereka kemudian mengatakan Salafi Wahabi ini adalah buatan Yahudi, antek-antek Yahudi untuk merusak Islam di Indonesia, persatuan yang ada di Indonesia. Allah membuka tabir, Allah memperlihatkan kepada kita semuanya sebelum mereka meninggal ini. Allah memperlihatkan siapakah di antara manusia yang berlaku lemah lembut, yang saling berkasih sayang dengan musuhnya Allah. Dengan orang-orang yang Allah laknat di dalam Quran melalui Al-Quranul Karim. Orang-orang yang Allah benci, Allah murkai,
Yang manusia semuanya, jangankan orang muslim, orang non-muslim saja. Bahkan orang Nasara saja, mereka membenci orang-orang Yahudi. Terhadap apa yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sungguh sangat menyayat hati apa yang dilakukan oleh kader-kader NU ini. Sungguh sangat disayangkan, beribu sangat-sangat disayangkan. Membuat hati kita sakit, membuat hati kita perih, pedih. Di saat perang seperti ini, di saat kaum muslimin memboikot seluruh produk-produk Yahudi, memboikot semua yang berkaitan dengan Yahudi, membenci orang Yahudi, memerangi orang Yahudi, kaum muslimin yang ada di Indonesia, ente datang mempermalukan bangsa Indonesia. Sungguh sangat perbuatan bodoh. Ini perbuatan bodoh zaman dalam Allah. Jahil murakkab. Jahil murakkab. Dan orang ini tinggal saja di Yahudi sana, Israel. Kalau memang ente cinta Israel, cinta Yahudi, negara Israel, ente tinggal di sana saja. Tidak usah datang di Indonesia. Karena negara kita, negara Pancasila, negara undang-undang yang mengandung prinsip bahwasanya semua bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan. Tegas dalam undang-undang kita. Dan kalau ada orang yang kemudian membela mereka, maka Anda mengkhianati bangsa Indonesia. Jadi selama ini orang berkuar-kuar, saya Pancasila, saya NKRI harga mati, saya mengikuti undang-undang, semuanya kalam-kalam ente ini adalah kalam-kalam pendusta, pembohong, pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap pejuang-pejuang negara yang pernah memerdekakan bangsa Indonesia ini. Mereka bagaimana dengan sekuat mereka, tenaga mereka, mendirikan negara ini, membela negara ini. Kemudian datang bangsa Palestina, bangsa Mesir yang mengakui kemerdekaan kita. Kemudian ente datang dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang, berlaku lemah lembut, cipika-cipika, senyum-senyum dengan orang yang menjajah negara Palestina. Mana akal sehat? Mana nurani ente? Mana kasih sayang ente? Yang seorang muslim itu, innamal mu'minuna ikhwah, saling berkasih sayang. Kita merasakan perihnya penderitaan kaum muslimin yang ada di Palestina. Anak-anak kaum muslimin yang setiap harinya dibantai. Rumah tangga yang dibantai. Rumah dihancurkan, dirampok harta-harta mereka. Betul-betul ente pengkhianat semua. Luar biasa pengkhianatan. Jadi kaum muslimin kalau hari ini marah, kemudian ada seruan boikot NU, wajar. Wajar mereka marah. Wajar mereka marah. Karena apa yang ente lakukan atas nama NU, atas nama cendekia kaum muslim adalah merupakan pengkhianatan terhadap negara Indonesia. Menyakiti hati kaum muslimin. Bagaimana mungkin ente saling berkasih sayang dengan musuh? Pengkhianat zaman rahmatullah, pengkhianat. Dan kita sudah bisa merasakan bagaimana negara ini lama dijajah. Salah satu bentuknya, sebagaimana yang disebutkan oleh para sejarawan, adalah pengkhianatan pribumi yang kemudian mereka berbelok membela para penjajah. Dan itu selalu terjadi, terulang dalam sejarah bagaimana negara ini hancur karena pengkhianatan. Karena pengkhianatan. Bahkan ada statement, kalau saya tidak salah, presiden pertama kita, Presiden Soekarno itu mengatakan bahwasanya musuh, kita telah pernah memerangi musuh di luar kita, Belanda, Jepang, bahkan mungkin pernah ada Spanyol, Portugis dan sebagainya datang di negara ini, menjajah negara ini. Maka pada hakikatnya penjajahan ini, ya menurut Presiden kita Soekarno, mungkin lebih ringan daripada penjajahan, kejelekan, keburukan orang-orang pribumi yang berkhianat terhadap negaranya. Berkhianat terhadap negaranya. Ini mencoreng nama baik Indonesia. Ketika Pak Presiden Jokowi, kemudian Menteri Luar Negeri yang pulang balik, kemudian menyatakan sikap terhadap kebiadaban orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina, berbelasungkawa, kemudian ikut merasakan penderitaan mereka. Bagaimana Menteri Luar Negeri kita ini sibuk berbicara, lantang berbicara di forum-forum internasional, ente datang merusak. Ente semua ini luar biasa. Bahlul, jahil murakkab ikhwatal iman. Tidak paham bagaimana konsekuensi apa yang mereka lakukan. Atau memang mereka sengaja ingin menyakiti hati kaum muslimin. Apakah mereka di dalam diri mereka sifat kemunafikan
Ketika kita sementara berperang, sementara memboikot, sementara sakit hati, ente datang untuk melukai luka yang telah tergores selama ini. Allahu Akbar. Dan kalau ente mengatakan diri ente muslim, pertanyakan, benarkah ente muslim? Benarkah ente seorang muslim yang memiliki kepedihan, rasa simpati terhadap penderitaan kaum muslimin di Palestina? Benarkah ente muslim? Yang seharusnya muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kau jadikan musuhku, kata Allah, musuhnya Allah, dan musuh kalian aulia, wali, teman dekat. Kalian berkasih sayang. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian saling berkasih sayang. Muncul simpatik, muncul rasa senang, muncul rasa cinta kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman. Kemudian Allah katakan, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sebab mereka ini adalah orang-orang kufur yang Allah benci. Orang-orang kufur yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslim Palestina, dan mereka kufur dengan kebenaran yang telah datang kepada mereka. Jadi dalam ayat ini jamaah dalam Allah terang benderang, tidak boleh orang mendekati musuhnya, tidak boleh orang saling berkasih sayang dengan musuhnya. Cipika-cipika, senyum-senyum, foto-foto, live kemudian dipampas di media sosial. Ini apakah ini sebuah kebanggaan? Ya, generasi Anda akan malu dengan apa yang Anda lakukan. Generasi Anda akan malu apa yang Anda lakukan. Wahai orang-orang yang mengatakan diri mereka seorang muslim, kader NU, Anda akan malu. Anda akan dihujat, dicaci, dimaki. Anda melakukan sejarah yang memalukan, pengkhianatan terhadap negara dan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Keras memang zaman dalam bab ini seperti ini. Mereka tidak tahu memposisikan diri mereka. Sementara berperang, ente membantu secara emosional loh ya. Walaupun ente tidak membantu bersama dengan pasukan Zionis Israel membantu kaum muslimin yang ada di Palestina, setidaknya ente telah melukai hati-hati kami. Luar biasa jamaah rahmat Allah. Bentuk kebodohan orang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah katakan kepada orang beriman, ya wahai orang beriman, jangan kau ambil orang Yahudi dan Nasara itu sebagai aulia, penolong untuk kalian, teman. Maka dalam ayat ini jamaah rahmat Allah, perintah boikot kepada orang Yahudi dan Nasara ini berlaku ketika mereka memerangi kaum muslimin. Dalam momen tertentu seperti mereka membantai, membunuh kaum muslimin, maka harus diboikot sebagai bentuk perlawanan kita dan simpati kita terhadap mukmin yang lainnya. Kemudian Allah katakan, auliya ba'dhum auliya ba'd. Sebagian di antara kalian menjadikan mereka ini penolong. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum. Dan siapa yang menjadikan Yahudi dan Nasara ini sebagai penolong, sebagai teman, maka mereka termasuk orang-orang Yahudi dan Nasara. Allahu Akbar. Ayat ini jamaah rahmatullah sangat mengerikan. Sungguh sangat luar biasa. Memberikan kepada pengajaran kepada kita semuanya, hati-hati orang yang bermuka Islam, bertampan Islam, yang selama ini berteriak NKRI Pancasila, tetapi mereka adalah bagian daripada orang Yahudi dan Nasara. Hati mereka condong kepada orang Yahudi dan Nasara. Cinta mereka, pembelaan mereka, simpati mereka terhadap orang Yahudi dan Nasara. Allahu musta'an. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik ini, menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Kemudian innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan pernah memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Oleh karena zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, sebagai statement closing dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mereka yang selama ini lantang berteriak Salafi, Wahabi,
radikal, Salafi Wahabi, pengkhianat Salafi Wahabi, buatan Yahudi. Mereka adalah merupakan antek-antek Yahudi yang dibentuk, yang dibina sedemikian rupa untuk merusak Islam di Indonesia. Maka pertanyaannya sekarang, adakah di antara asatidzah Salafiyun yang ada di Indonesia ini yang pernah berkunjung kepada Zionis Israel, memberikan dukungan moral kepada mereka, berfotoria bersama dengan mereka, cipika-cipika dengan mereka? Adakah di antara ustaz-ustaz Salafiyun? Ataukah kalian yang selama ini berteriak pencuri-pencuri padahal ente maling? Padahal ente sendiri orang-orang munafik yang selama ini bangga dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, yang selama ini mungkin dibekingi, kemudian didanai orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka inilah zaman rahmatullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sifat kemunafikan yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Karena Allah katakan, innal munafiqin fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya berada di keraknya api neraka, berada di neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Kenapa? Kalau mungkin orang Yahudi dan Nasara nampak bagi kita mereka adalah musuh kita, maka orang munafik ini tidak nampak mereka musuh kita. Mereka berwajah, bertampang, berjubah, berbaju Islam, bernama Islam, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ingin membunuhi, menghancurkan, menghina, merusak Islam dari dalam. Itulah orang-orang munafik. Maka hati-hati, Anda yang mungkin sering mendengar orang-orang berteriak Salafi Wahabi, boleh jadi mereka adalah orang munafik, anti Yahudi dan Nasara, untuk menjauhi kaum muslimin dari ajaran tauhid, sunnah Nabi SAW, ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.